Sudikan dirimu untuk jadi kekasihku. Tetaplah bersama kami di Lintas Makassar Pagi pendengar. Sesaat lagi nanti ada rekan saya Ramadhani akan menyapa Anda dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi hari ini dengan topik jenazah pulang tanpa ambulans, layanan rumah sakit di Soroti. Beserta beberapa narasumber nanti akan berbicara di ruang dengar Anda. Ku hitung hari-hari, kau yang tak tahu dan yang tak mau tahu. Terlalu lama ku jadi sahabatmu, kapankah aku jadi kekasihmu? Sayang kamu, cukup sudah. Batas waktu untuk kau nyatakan. Sudikah dirimu, cukup sudah. Ku katakan untuk sekian kali. Aku sayang kamu, cukup sudah. Batas waktu untuk kau nyatakan. Sudikah dirimu untuk jadi kekasihku. Aku sayang kamu. Aku sayang kamu. Jadi kekasihmu. Jadi kekasihmu. Aku sayang kamu. Aku sayang kamu. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long. Now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall, and we felt this magical. Then
94,4 Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar di pagi hari ini ya? Mudah-mudahan kabar Anda baik, sehat walafiat. Semoga menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda. Hari ini hari Kamis ya, 3 Februari 2022. Saya Dani kembali menjumpai Anda di Dialog Lintas Makassar Pagi. Topik kita di hari ini mengenai pemulangan jenazah bayi ya menggunakan sepeda motor ini, dan tidak ada fasilitas ambulans yang diperoleh dari Rumah Sakit Datu Pancai Tanah yang terjadi di Kabupaten Bone ya, sempat viral pendengar, dan ya ini menjadi sorotan bagi bukan hanya Rumah Sakit Datu Pancai Tanah yang disoroti mengenai fasilitas pelayanan rumah sakit, tapi juga rumah sakit yang lainnya ya, untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pasien ya. Dan cukup memiriskan pendengar, terkendala biaya transportasi, ini warga Kabupaten Senjai nekat membawa pulang jenazah bayinya dengan menggunakan sepeda motor setelah dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Datu Pancai Tanah, Kabupaten Bone. Nah, orang tua bayi bernama Asdar mengaku dirinya kekurangan dana untuk membayar biaya ambulans dari rumah sakit tersebut sehingga ia nekat membawa pulang bayinya. Menurutnya, biaya yang harus dikeluarkan yakni sebesar Rp700.000 untuk menggunakan jasa ambulans. Akhirnya pada pukul 9 malam, ia terpaksa pulang menggunakan sepeda motor menuju Senjai yang berjarak kurang lebih 70 km dari Kabupaten Bone. Dan menanggapi kejadian ini, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Dr. Yusuf Tolo mengatakan peristiwa ini terjadi karena adanya miskomunikasi antara sopir dan pihak manajemen Rumah Sakit Datu Pancai Tanah. Dengan adanya kejadian ini diharapkan agar menjadi bahan evaluasi untuk mengantisipasi hal serupa ke depannya tidak terjadi lagi. Nah, pendengar, atas peristiwa ini Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta agar menjadi bahan evaluasi seluruh rumah sakit yang ada di Sulsel untuk lebih memperbaiki standar operasional di masing-masing instansi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami nanti akan juga terhubung dengan beberapa narasumber di kesempatan pagi hari ini dalam Dialog Lintas Makassar Pagi. Anda juga boleh bergabung di 082133339440. Ya, cara kami juga terselenggara di pagi hari ini bersama di YouTube RRI Makassar dan juga Facebook RRI Makassar ya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Pro 1 RRI Makassar. Karena inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Adik-adik, jaga jarak ya. Normal ya. Sudah siap, Dek? Siap. Oke, sudah. Tunggu 30 menit ya, Dek. Saudara, vaksinasi pada anak usia 12 tahun hingga 17 Sudah makin divaksin, Nak. Gimana, Mi? Ndak sakit, Ji? Ndak mual, Ji, kita rasa. Baik-baik, Ji, Nak. Ndak demam, Ji. Ibu sudah bilang, toh jangan Mi dulu vaksin. Biar Mi temanmu yang lain dulu yang divaksin. Nanti kenapa-kenapa, Nak. Tidak, Ji, Bu. Nggak apa-apa, Ji. Cuman sedetik Ji juga. Nggak sakit sama sekali. Alhamdulillah, syukur Mi itu, Nak. Sedetik untuk generasi sehat. Karena inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita akan membahas topik ini ya mengenai Rumah Sakit Pancai Tanah yang tidak memberikan layanan ambulans kepada salah satu pasien yang
meninggal dunia ya, orang tua dari bayi yang meninggal dunia di rumah sakit tersebut. Baik, saya sudah tersambung dengan Dr. Yusuf Tolu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dr. Yusuf, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, apa kabar di pagi hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya, Iri. Pak ya. Baik, saya Dani Pak bersama dengan Anda di pagi hari ini. Ini kalau membahas mengenai topik kita di pagi hari ini, karena kekurangan biaya, orang tua dari bayi yang meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Pancai Tanah nekat memulangkan jenazah bayinya. Ini seperti apa sih kronologi kejadian ini, Pak Yusuf? Baik, terima kasih. Jadi semenjak peristiwa ini terjadi dan menjadi konsumsi publik melalui media sosial, kami dari Dinas Kesehatan segera mencari informasi terkait bagaimana peristiwa ini terjadi di rumah sakit kita, salah satu rumah sakit daerah Datu Pancai Tanah di Kabupaten Bone. Jadi bayi ini, almarhum bayi ini meninggal di rumah sakit. Kebetulan almarhum beralamat di Kabupaten Sinjai, salah satu kecamatan di Sinjai, dan ternyata memang pada saat mau pengantaran jenazah ke alamat almarhum terjadi perbedaan negosiasi harga ambulans yang ditetapkan oleh si sopir itu sebesar 700.000. Sementara pihak keluarga hanya menyanggupi 600.000, jadi selisih 100.000. Nah, kemudian keluarga memutuskan untuk mengantar sendiri dengan menggunakan motor, dibonceng pakai motor begitu. Informasi yang kami gali dari pihak sopir, memang setelah tidak bisa menyanggupi senilai angka yang ditetapkan, memang orang tua sebenarnya ya rela-rela saja membawa anaknya ke Sinjai dengan menggunakan motor. Walaupun demikian tentu sopir berpikir, wah ini kayaknya tidak layak juga diantar pakai motor. Akhirnya si sopir mengejar. Baik. Ya, mengejar, tapi ternyata keluarga sudah memutuskan tetap membawa pakai motor. Tentu peristiwa ini sangat disayangkan karena bagaimanapun juga penghormatan dan penghargaan kepada seseorang yang telah meninggal yang terakhir kalinya itu kan perlu mendapat tempat tersendiri. Baik. Ya, apalagi kita ini kan punya kendaraan yang bisa mengangkut lebih layak dibandingkan misalnya hanya dengan membawa kendaraan roda 2 demikian. Iya, Pak Dokter. Ini sebenarnya yang menentukan tarif ambulans ya, ketika misalnya ada jenazah yang akan diantarkan sopir, atau sebenarnya memang ada standar pembiayaan dari pihak rumah sakit, Pak Dokter? Ya, jadi kami di Kabupaten Bone itu ada standar pembiayaan yang kita miliki berdasarkan peraturan daerah. Ya, jadi ada biaya pangkal untuk menggunakan ambulans ditambah dengan biaya per kilometer. Ya, jadi setelah bernegosiasi dengan pihak keluarga dengan mempertimbangkan jarak tempuh, setelah yang bersangkutan menyebut alamatnya, maka setelah diperhitungkan jatuh pada angka 700.000 pada si sopir. Nah, ternyata kemampuan keluarga hanya 600.000. Tentu kalau kami melihat peristiwa kemarin ini adalah ada informasi yang terputus dari si sopir ke pihak atasannya, dalam hal ini manajemen terendah di rumah sakit. Ya, karena kami melihat kalau seandainya si sopir memberikan informasi rinci terkait kondisi almarhum dan keluarganya ketika mau diantar ke Sinjai ini, saya kira peristiwanya akan bicara lain. Ya, karena kami 2 rumah sakit daerah yang kami miliki di sini, jangankan mayat yang meninggal di rumah sakit sendiri, ya, termasuk yang meninggal di luar rumah sakit pun sering kami memberikan pertolongan secara sosial, ya, apabila diminta bantuan demikian. Apalagi kalau meninggal di rumah sakit kita sendiri.
Baik, nah Pak Dokter ini kan juga akhirnya menjadi bahan evaluasi bukan hanya di Rumah Sakit Umum Daerah Pancetana tapi juga seluruh rumah sakit yang ada di Sulawesi Selatan, dan ini juga akhirnya pelaksana tugas Gubernur Sulsel Bapak Andi Sudirman Sulaiman meminta agar menjadi bahan evaluasi. Nah, seperti apa tentunya ke depan ini evaluasi yang akan dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Pancetana menyikapi kondisi ini, Pak Ya. Dokter? Jadi karena ini memang kalau kita melihat peristiwa ini kan sangat mencederai rasa kemanusiaan kita siapapun itu. Dan seolah-olah ini menjadi bila setitik merusak susu sebelanga bagi kami di Kabupaten Bone. Maka kemarin pihak DPRD pun telah melakukan rapat bersama dengan kami, termasuk rumah sakit sendiri. Bapak Bupati juga selaku pembina kepegawaian di kabupaten juga telah memberikan beberapa arahan untuk bagaimana kami mengevaluasi secara internal termasuk seluruh layanan rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Bone. Jadi kami melihat di sini ada informasi yang terputus dalam hal pelaksanaan standar operasional prosedur di dalam pengantaran jenazah di rumah sakit. Kami akan melihat nanti sejauh mana peran masing-masing di tingkat sopir dan di atasan langsungnya. Tentu ke depannya kami juga akan memberikan perhatian penuh bagaimana kondisi-kondisi yang semestinya yang sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan melalui regulasi yang ada, tetapi di sisi itu tetap ada ruang-ruang untuk melakukan tindakan-tindakan sosial dalam hal masyarakat yang tidak mampu misalnya. Itu yang akan menjadi perhatian kami ke depan. Baik. Nah, apakah tidak diwacanakan Pak Yusuf untuk pelayanan ambulans ini juga diberikan secara gratis ya bagi tentunya pasien-pasien yang ingin menggunakan ambulans seperti itu? Ya, regulasi yang kita miliki memang ada standarnya seperti itu, bahwa ada biaya penggunaan ambulans untuk jarak-jarak tertentu. Kita di Bone ini sebenarnya tidak kekurangan orang dermawan dan orang yang memberikan layanan sosial, tidak kurang, baik mobil-mobil layanan sosial itu ada di mana-mana. Tetapi sekali lagi peristiwa kemarin itu kita tidak tahu kenapa mesti sampai terjadi, tidak ada informasi ke sana. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa rumah sakit kita, jangankan orang yang meninggal di rumah sakit, orang meninggal di luar pun kami layani ke luar kabupaten kota yang meminta pertolongan. Nah, sekali lagi kemarin itu betul-betul ada informasi yang terputus dari si sopir ke atasannya sehingga tidak terjadi pemberian kebijakan dari pimpinan. Ya, mereka bernegosiasi sendiri, lalu pihak keluarga memutuskan untuk membawa sendiri. Tentu itu kita sayangkan. Walaupun belakangan berubah pikiran, tapi itu kan tidak membantu. Baik. Dan ini saya kira menjadi tontonan bagi semua masyarakat betapa pentingnya memberikan kepedulian yang lebih lagi kepada masyarakat kita, bukan hanya sekedar ketika dia sakit, tapi sampai akhirnya ketika meninggal pelayanan itu harus paripurna kita berikan. Baik, saya ke pendengar Pak Dr. Yusuf, selamat pagi. Iya, silakan. Selamat pagi. Iya, dengan Pak siapa Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak siapa Pak? Dengan Pak Jono ini. Silakan Pak Jono. Mendengar keterangan Pak Yusuf ya, karena saya juga orang Bone Pak ya. Cuma saya berdomisili di Makassar. Saya yakin dan percaya kok, karena kalau pelayanan di rumah sakit di Bone itu memang mungkin salah satu pelayanan yang terbaik ya. Artinya karena saya beberapa keluarga saya pernah merasakan itu. Tapi juga saya tersentak juga karena kejadian ini di Bone ya. Dan notabene terjadi di salah satu rumah sakit daerah yang pemerintah punya. Inilah bahayanya kalau tidak ada mungkin ini si pasien ini orang tua almarhum ini tidak terdia untuk mengurus penggunaan ambulans, dia tidak harusnya kemana, sehingga mungkin hanya bernegosiasi dengan sopir. Nah, akhirnya sopir ini mungkin orang artinya ingin memanfaatkan situasi seperti ini, akhirnya apa yang disampaikan di orang tua ini lain dan disampaikan juga kepada rumah sakit juga lain. Ini terjadi miskomunikasi. Baik. Nah, siapa yang dirugikan? Ya pasti rumah sakit yang dirugikan, karena ini akan merusak nama baik.
Saya kira ini perlu memang jadi evaluasi menyeluruh terutama pada supir-supir ya. Bahwa jangan sekali-sekali mengambil keputusan tanpa sepengetahuan yang si bosnya ini pihak rumah sakit. Ini bahayanya. Artinya kan banyak oknum-oknum sekarang Pak Yusuf ya ingin mengambil kesempatan. Mungkin karena ada juga di dalam hatinya juga ingin mendapatkan keuntungan. Mendapatkan keuntungan dari situasi seperti ini ya itu tadi. Akhirnya seperti ini. Jadi memang mungkin kedepannya perlu diperjelas dan dipertegas lagi. Misalnya mengenai ini penggunaan ambulans seperti ini. Di mana kita harus mendaftar, bagaimana prosesnya, supaya masyarakat juga tidak bingung seperti itu dan tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu seperti ini. Jadi kalau begini jadinya siapa yang salah? Jadi dengan adanya kejadian seperti ini juga kita patut bersyukur juga supaya ini menjadi pelajaran penting ya seluruh rumah sakit yang ada di dimanapun, khususnya di Bone ya, supaya jangan sekali-sekali memanfaatkan khususnya supir-supir itu memanfaatkan situasi seperti ini. Karena yang rusak itu kan rumah sakit. Dan yang kedua saya kira memang perlu diketahui oleh semua rumah sakit. Rumah sakit itu bukan dalam bentuk PT, apalagi pemerintah yang punya. Kalau bentuk PT ya oke seperti PLN, seperti bank itu kan orientasinya keuangan, keuntungan. Tapi kalau rumah sakit bukan itu, orientasinya adalah pelayanan. Bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat tanpa memandang siapapun dia, tanpa memandang apapun status dia, apakah dia orang kaya atau orang miskin, harus diperlukan hal yang sama. Iya, itu harus diketahui oleh rumah sakit. Jadi jangan sekali-sekali mau mengambil keuntungan dari semua itu. Kan itu bukan tujuan rumah sakit sebenarnya itu. Kalau ada rumah sakit seperti itu, Pak, seharusnya jangan dievaluasi lagi. Langsung saja ditutuplah. Dan itu bukan tujuan utama rumah sakit seperti itu, mengambil keuntungan. Yang orientasi rumah sakit itu adalah pelayanan kepada masyarakat siapapun mereka. Baik, Pak Jono. Apakah dia orang kaya, orang miskin, pegawai atau pejabat, harus mendapatkan pelayanan yang sama. Baik, gitu. Baik. Saya kira seperti itu. Baik, Pak Jono. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ditanggapi dari Pak Jono. Ini berasal dari Kabupaten Bone, Pak. Kediaman di sini. Terima kasih. Saya kira harapan Pak Jono tadi itu menjadi harapan kita semua bahwa kehadiran sebuah fasilitas kesehatan di sebuah daerah itu kita berharap memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada seluruh masyarakat tanpa memandang bulu. Saya kira itu prinsipnya. Nah, oleh karena itu peristiwa kemarin ini sekali lagi tentu ini mencoreng upaya kami untuk memberikan layanan terbaik kepada seluruh masyarakat, bukan hanya kepada masyarakat Bone, tapi siapapun yang memanfaatkan fasilitas kesehatan yang kami miliki. Tentu kami berharap ke depan lagi ini menjadi pemicu lagi kepada kami memberikan layanan terbaik, dan kami tetap berharap bahwa memang masukan-masukan yang positif seperti apa yang disampaikan Pak Jono itu menjadi bahan masukan terbaik bagi kita terkait dengan pemberian layanan. Ya, baik. Betul sekali. Sekira sekarang bukan lagi zamannya kita berorientasi bagaimana memikirkan untuk bisnis. Sekira mau rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah pun tidak pernah lepas dari layanan-layanan sosial kepada masyarakat kita. Baik. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 082133339440. Nah, ini kan tadi Anda mengatakan Pak Dr. Yusuf miskomunikasi ya sopir. Nah, ini akibat ulah dari sopir ini pastinya tindakan apa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Pancetana untuk sang sopir tersebut, Pak? Yang jelas kemarin ini kami telah memutuskan bahwa yang bersangkutan kami tidak memungsikan lagi sebagai sopir di rumah sakit. Ya, kami akan carikan job yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Baik. Nah, Pak Dr. Yusuf, untuk Rumah Sakit Umum Pancetana ini ada berapa jumlah ambulans yang beroperasi saat ini, Pak? Ambulans kita di sana ada 3, Bu. Ya, tapi memang yang berfungsi untuk jenazah hanya 1. Ya, diperuntukkan untuk mengantar jenazah itu kan hanya 1. Apakah ini masih sebenarnya relatif masih kurang, Pak, untuk pelayanan ambulans di Rumah Sakit Umum
Ya, Cetana dengan ini? jumlah tersebut dengan tipe rumah sakit kita yang tipe C dan masih berstatus baru sebenarnya masih relatif terpenuhi semua kebutuhan masyarakat kita yang ada. Dan kita sebenarnya juga kan banyak fasilitas-fasilitas kesehatan yang memiliki hal serupa yang bisa melayani masyarakat kita. Ya, pada prinsipnya sebenarnya tidak kekurangan kalau di Bone hal-hal seperti ini. Baik. Nah, tadi untuk mengakses ini bagi para pasien yang ingin menggunakan jasa ambulans, apakah harus langsung berkomunikasi ke sopir atau kita komunikasinya kemana nih? Tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jono, Pak Dr. Yusuf? Ya, jadi dalam standar prosedur rumah sakit itu kan ada manajemen di tingkat atas yang bertanggung jawab terhadap penggunaan ambulans, termasuk membawahi sopir. Tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari kan si sopir ini kan sudah paham dan mahir menentukan berapa biaya terkait dengan jarak di setiap daerah yang akan dituju. Nah, kemarin peristiwa ini kelemahannya adalah ketika terjadi deadlock dalam hal ini masyarakat kita tidak mampu membayarnya, kelemahannya tidak komunikasi ke pimpinan. Nah, itu jadi masalah. Baik. Padahal kalau seandainya dikomunikasikan ke pimpinan, semua ini bisa berubah hasilnya. Karena ya pimpinan kita di manajemen rumah sakit juga kan sudah dipahami bersama bahwa ada hal-hal tertentu yang harus diambil keputusan terkait pelayanan sosial itu tidak boleh dikesampingkan. Ya, sekali lagi kemarin itu peristiwanya tidak dilaporkan ke atasannya. Baik. Ya, sehingga tidak ada keputusan yang bisa diambil. Baik. Ya, kecuali peristiwa antara sopir dengan keluarga. Baik, Pak Dr. Yusuf juga ini harus mengikuti rapat. Terima kasih, saya dapat informasi Pak Yusuf akan mengikuti rapat di pagi ini ya. Dan ya mungkin masih ada waktu, Pak Yusuf, masih bisa? Ya, silakan. Iya, masih ada penelpon yang ingin bergabung bersama dengan kita. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Baik, dengan Pak siapa, Pak? Abdullah Sewang di Makassar ini. Iya, silakan Pak Sewang. Iya, saya langsung fokus aja. Iya, Pak Yusuf dengan Pak Sewang, Pak Dokter. Iya, silakan Pak Sewang. Dokter. Pak Dokter ya, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bone. Iya, Pak Dokter memahami bahwa sopir itu tidak berwenang memutuskan suatu perkara masalah di rumah sakit. Dia hanya sebagai pekerja. Tidak bisa memutuskan sesuatu permasalahan. Ini memang harus yang di atasnya yang memutuskan. Ini kalau sopir memutuskan ini, rumah sakit apa namanya? Kalau bawahan yang memutuskan salah. Ini boleh dikata ini sepertinya ini sopir ini yang punya ambulans. Baik. Ambulans ini milik pribadi. Karena rumah sakitnya rumah sakit pemerintah, ya pasti ambulansnya milik negara dong. Baik. Iya, kalau milik negara itu bantulah masyarakat kecil. Kalau masyarakat kecil itu kasihan orang yang tidak mampu. Ini sudah negosiasi, sudah tawar-menawar, berarti kita sudah tahu bahwa ini orang tidak mampu. Mana Pancasila yang kedua peri kemanusiaan? Ini betul-betul tidak berperi kemanusiaan ini Baik. rumah sakit ini. Baik, Pak Sewang. Iya, mohon diperbaiki kembali ini kebijakan di rumah sakit ini. Baik. Kembali. Ini merusak ini negara nawanin orang luar yang ketahuan mendengar ini masalah ini. Baik. Ini peraturan yang tidak benar caranya nih. Sopir yang diberikan memutuskan suatu masalah. Subhanallah, la ilaha illallah. Tak mungkin itu sopir hanya diperintah. Baik, Pak Sewang, terima kasih. Saya kira itu masukan, perhatikan itu dokter. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu pertanyaan dulu Pak Dokter. Ini sopirnya adalah ASN atau pegawai kontrak atau seperti apa, Pak? Jadi sopir ini adalah pegawai sukarela, Bu. Ya, sukarela. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa prosedurnya yang benar itu adalah bukan sopir yang menentukan, tetapi kan si sopir itu kan sudah tahu, sudah ada daftar ke daerah mana sekian nilainya. Nah, peristiwa kemarin seperti apa yang disampaikan Pak Sewang, betul sekali, terima kasih Pak Sewang, bahwa
semestinya memang sopir itu kan hanya mengeksekusi saja, mengantar sesuai dengan tujuan. Tetapi kemarin itu kelemahannya si sopir tidak melakukan komunikasi kembali ke pimpinannya bahwa ini loh ada peristiwa di bawah, semestinya dibayar 700 tapi kemampuan masyarakat hanya 600, bagaimana Pak Bu? Nah, ini yang tidak terjadi. Nah, terus terang bagaimanapun juga itu menjadi kelemahan kami semua, bukan hanya kelemahan sopir. Jadi nanti atasan tingkat pembina sopir juga itu harus betul-betul kembali memberikan monitoring yang kuat kepada pelaksana-pelaksana termasuk sopir, tidak membiarkan saja begitu berangkat, tapi harus tetap memonitor sampai sejauh mana pelaksanaan perintah yang telah diberikan kepada sopirnya itu. Nah, Pak, ini yang tentunya juga menarik ya, bahwa mungkin manajemen yang cukup panjang yang harus dilalui oleh masyarakat sehingga ya harus berkomunikasi ke sopir seperti itu. Nah, apakah memang akses untuk bisa mendapatkan ambulans itu memang agak kesulitan ya bagi masyarakat karena manajemennya yang cukup panjang atau seperti apa nih, Pak? Ya, tidak juga sebenarnya, karena kan saluran informasi di rumah sakit itu kan tersedia dengan dalam bentuk ada call center dan sebagainya. Ya, tetapi kan ini kan siapapun yang mengalami peristiwa berduka kan tidak memikirkan seperti itu lagi. Ya, jadi hanya fokus bagaimana mayat ini dipulangkan, bagaimana komunikasi dengan si sopir yang terdekat. Ya, disampaikanlah informasi segitu biayanya, ternyata terkendala. Si sopir juga ngotot tidak pernah memberikan umpan balik ke pimpinan supaya bisa ada jalan keluar yang diberikan kepada keluarga almarhum. Saya kira di situ inti persoalannya. Tapi bagaimanapun juga ini adalah evaluasi yang menyeluruh bagi kami. Bukan hanya pada pelaksana si sopir, tetapi bagaimana kami kembali melihat SOP yang lebih ketat lagi, mulai dari penetapan harga, kemudian pemantauan oleh pimpinan yang langsung dari si sopir dan seterusnya. Nah, Pak, yang terakhir mungkin untuk ke depan seperti apa yang nantinya bakal dilakukan ya, khususnya untuk evaluasi mengenai fasilitas layanan di rumah sakit, khususnya bagi pelayanan ambulans, Pak Dokter. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ke depan ini kami akan kembali melihat bagaimana standar operasional prosedur yang ada di rumah sakit supaya betul-betul dijalankan dengan sepenuh hati. Ya, kemudian termasuk juga kami akan melakukan refreshing kembali kepada sopir-sopir kita yang ada, bagaimana mereka melakukan membaca situasi di lapangan, karena tentu masyarakat yang dilayani kan tidak sama semua kemampuannya. Kita tidak boleh menutup mata bahwa dalam situasi tertentu ada saja masyarakat kita yang membutuhkan bantuan karena ketidakmampuan ekonomi dan seterusnya. Baik, terima kasih Pak Dr. Yusuf atas waktunya bersama dengan kami, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, di kesempatan pagi hari ini ya. Topik kita jenazah pulang tanpa ambulans ini menjadi tentunya hal yang disoroti bagi pelayanan rumah sakit. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Pelajaran juga bagi kita ya, bukan hanya sebenarnya Rumah Sakit Umum Daerah Pancetana, kita sering mendengar kasus-kasus serupa yang terjadi ya. Jadi berkomunikasi itu jangan langsung kepada sopir, tapi juga kita harus melalui orang yang tepat ya, manajemen rumah sakit. Nah, kalau kasus-kasus seperti ini ya seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Yusuf, ya ini memang juga menjadi bahan evaluasi ya. Jangan sampai sopir yang menentukan pembiayaan dari ambulans. Ini cukup memiriskan, 70 km membawa jenazah bayi ya, dan ya semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi ya di seluruh rumah sakit yang ada di wilayah Sulawesi Selatan ini. Dan ya semoga pelayanan bisa diperbaiki ya, dan tak ada lagi kejadian yang sama terjadi. Baik, saya Dani masih akan terus bersama dengan Anda di sesi yang kedua Dialog Lintas Makassar Pagi. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Makassar. Karena inspirasi
Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Ku menunggu kau putus dengan kekasihmu. Tak akan ku ganggu kau dengan kekasihmu. Bukan selalu di sini untuk menunggumu. Cintaiku, ku berharap kau kelak akan cintai aku. Saat kau telah tak bersama kekasihmu, ku lakukan semua agar kau cintaiku. Haruskah ku bilang cinta? Hati senang, namun bimbang. Ada cemburu juga rindu. Ku tetap menunggu. Haruskah ku bilang cinta? Hati senang,
Iya, Afgan mengajak Anda berlenggang puspita di pagi ini ya. Semoga bisa memberikan hiburan tersendiri buat kita di kebersamaan edisi hari ini Kamis ya, tanggal 3 Februari 2022. Baik, kita tinggalkan Afgan di session kedua untuk dialog lintas Makassar pagi. Kami akan bersama dengan pengamat kebijakan publik Profesor Faisal Halim ya. Nah, ini masih kita membahas mengenai pemulangan bayi menggunakan sepeda motor karena tidak mendapatkan fasilitas ambulans di Rumah Sakit Umum Daerah Pancaitana, Kabupaten Bone. Baik, bersama dengan Profesor Faisal Halim, pengamat kebijakan publik di pagi ini. Selamat pagi Pak Prof. Faisal Halim. Halo. Iya, selamat pagi Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Prof, lagi ini kasus yang dialami oleh salah satu pasien ya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bone yang tidak mendapatkan layanan ambulans karena terkendala biaya. Nah, ini bukan hanya satu kali aja ya peristiwa ini, tapi kita juga sering mendengar peristiwa-peristiwa serupa terjadi di rumah sakit lainnya di Indonesia. Nah, Pak Faisal, bagaimana menanggapi hal ini, Pak Faisal? Pertama, saya sebagai warga negara Indonesia, kemudian warga masyarakat Sulawesi Selatan, sangat-sangat prihatin atas kejadian yang tersebut. Ini sebuah peristiwa yang dicatat oleh sejarah yang sangat memilukan bagi kita semua. Apalagi warga Bone yang dalam hal ini semestinya hal itu tidak boleh terjadi. Karena itu adalah merupakan kewajiban pemerintah agar supaya melayani siapapun ya, apalagi yang namanya masyarakat yang membutuhkan. Apalagi sudah meninggal begitu, lalu tidak ada ambulans, lalu dibawa oleh orang tuanya. Ini sangat memilukan sekali. Dan kita berharap mengetuk pintu hati pemerintah setempat, kemudian anggota DPR, untuk care dalam hal ini, untuk mengklarifikasi dalam hal ini. Dan cukuplah hal ini, jangan terulang lagi lah peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Sangat memilukan dan sangat memalukan. Apalagi merdeka sekian puluh tahun, kok masih terjadi seperti itu. Iya, baik Pak Faisal. Nah, sebenarnya apakah seharusnya ya Pak Faisal ini setiap penggunaan ambulans ya yang ada di rumah sakit ini harusnya digratiskan seperti itu sehingga peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi, Pak Faisal? Ya, memang sebetulnya memang kan menggunakan ambulans digunakan sebagai panduan pegangan. Ini menjadi pegangan yang rigid, pegangan yang betul-betul tidak boleh berubah, ya kan? Kita berharap ada kebijakan di sini of crisis daripada kepala rumah sakit, kepala puskesmas untuk mengambil tindakan itu. Apabila dalam hal-hal yang darurat. Ini kan jenazah bayi lagi ya, meninggal karena tidak ada uang. Bayangin itu ya, betapa dosanya kita itu. Bayi yang meninggal, kemudian dibawa oleh orang tuanya, naik motor atau naik apa saja. Padahal ambulans kan tersedia. Nah, kita juga mengetuk hati daripada masyarakat orang kaya. Ya, moga menyiapkan sebagai amal jariah untuk menyiapkan mobil ambulans untuk dipakai gratis lah kepada siapa saja yang membutuhkan. Billah kepada Allah Ta'ala. Apalagi dalam suasana yang pandemi seperti saat ini, terlalu banyak itu masyarakat membutuhkan bantuan itu. Dan disinilah pemerintah harus hadir ya. Pemerintah Kabupaten Bone, DPR LB Kabupaten Bone, kemudian kepala rumah sakit, kepala puskesmas untuk hadir itu. Jangan sampai ada lagi masyarakat, apakah itu bayi, apakah itu orang tua atau apa saja yang meninggal yang tidak diantar dengan menggunakan ambulans hanya karena uang tidak ada.
sangat memilukan sekali bagi saya sebagai warga masyarakat Sulawesi Selatan ya. Nah, Prof. Faisal Halim, ini berdasarkan informasi yang kami peroleh ya, bahwa ada miscommunication, komunikasi antara supir dengan pihak rumah sakit ya, karena orang tua dari bayi yang meninggal ini berkomunikasi kepada pihak supir untuk penentuan tarif biaya menuju ke lokasi rumah dari orang tua bayi ini. Nah, sang supir ini tidak mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak rumah sakit sehingga kejadian ini terjadi, Pak. Nah, sebenarnya ya kalau kita juga ingin mencari titik benang merah, ini apakah pihak rumah sakit ini memang untuk mendapatkan akses ambulans ini cukup rumit juga ya, prosedurnya sampai kita masyarakat ini yang ingin mendapatkan akses pelayanan ambulans ini harus berkomunikasi ke supir gitu. Ya, saya kira ini adalah pelajaran berharga. Jadi informasi ini adalah sebuah kejadian yang kita berharap pemerintah Kabupaten Bone, pemerintah kabupaten yang lain, dan pemerintah yang ada di seluruh Indonesia lah ya, di Sulawesi Selatan, mohon untuk tidak rigid di dalam penggunaan ambulans itu. Memang ada SOP-nya, tapi SOP itu tidaklah menjadi peraturan yang harus ketat, yang seperti apa administrasinya harus melapor sini. Lakukan tindakan pertolongan dulu, baru yang lain-lain kan. Yang kedua, kita berharap juga anggota DPR atau pemerintah setempat itu menyiapkan anggaran untuk menyiapkan pada ambulans pada pemerintah setempat ya, supaya menyiapkan ambulans gratis itu. Kita berharap juga partisipasi masyarakat untuk menghadirkan ambulans untuk penyiapan baik itu orang sakit maupun jenazah yang akan diangkut yang tidak orang-orang yang tidak mampu. Baik. Ya, saya kira kita berharap kepada orang-orang kaya yang diberikan rezeki oleh Tuhan, kemudian travel haji umrah di sana, ya kira-kira kita berharap untuk memiliki ambulans untuk disiapkan gratis, siap pakai ya, siapapun yang bisa siap pakai untuk membantu masyarakat ya, utamanya Kabupaten Bone yang saat ini ditimpa informasi yang seperti itu. Ya, saya ke pendengar, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Pak Sewang. Pak Sewang ya? Ya, silakan Pak Sewang. Pak Profesor. Iya. Selamat pagi Pak Profesor. Selamat pagi, waalaikumsalam. Ya, salam hormat, salam sukses selalu. Ya, amin. Ini yang sangat keliru sekali. Rumah sakit pemerintah, rumah sakit besar, ambulans milik negara, kok manajemennya dikasih sama sopir, keputusan dikasih sama sopir. Ini manajemen apa ini? Rumah sakit apa namanya ini? Ada pimpinannya, atasannya, kenapa kok sopir yang memberikan keputusan? Ini alasan yang tidak masuk akal ini. Iya, ada permainan di dalamnya ini sampai terjadi hal-hal yang begini. Iya, kenapa sopir yang diberikan keputusan? Padahal ada pimpinan, ada atasan. Iya, tidak mungkin kalau ada orang meninggal, orang di rumah sakit tidak tahu. Susternya, dokternya pasti tahu. Jadi dia pasti berkomunikasi kepada atasannya. Masa sopir yang memutuskan persoalan ini? Baik. Ini tidak masuk akal, ini tidak masuk. Ini ada kebohongan di sini kalau dikatakan sopir yang diberikan keputusan. Baik, ya. baik. Mohon kepada Pak Gubernur, DPR mengusut ini persoalan ini sebagai pelajaran yang merusak negara ini. Baik. Iya. Baik, terima kasih Pak Sewang. Ini merusak Pancasila yang kedua, pri kemanusiaan. Iya. Semoga ini bisa pemerintah mengatasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Pak Profesor. Ya, saya setuju dengan pandangan ini. Ini sebetulnya peristiwa, kalau saya mau mengatakan ini 2M ya, memilukan dan memalukan itu. Memilukan dan memalukan. Karena itu saya berharap komisi yang terkait dengan anggota DPR untuk memanggil itu kepala rumah sakit untuk klarifikasi dalam peristiwa ini. Kok bisa ya di rumah sakit yang besar seperti itu, kok ambulansnya nggak bisa dipakai dan lain sebagainya.
Jadi itu sangat memalukan dan memilukan. Karena itu saya kira saya memohon kepada Bapak Bupati, kepada DPRD untuk betul-betul memanggil beliau kepala rumah sakit untuk klarifikasi kecil. Mengapa hal ini terjadi? Berharap cukup sampai di. Ya, Pak Prof Faisal. Terputus ya kebersamaan kita bersama Pak Prof Faisal. Ya, yang pasti tentunya kita berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali ya, dan juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone ini juga telah melakukan evaluasi ya, supir yang tadinya ini ditugaskan pada saat terjadinya peristiwa ini juga sudah dipindahkan jobnya, tempat bekerjanya ya, job desk seperti itu. Dan sopirnya ini adalah sopir yang bekerja secara sukarela ya, jadi bukan ASN dan juga bukan tenaga kontrak, tapi adalah sukarela ya. Tadi informasi dari Pak Dr. Yusuf. Ya, ini dari informasi juga yang tadi kami himpun bahwa sang supir tersebut juga berusaha untuk mengejar tadinya orang tua dari bayi yang meninggal yang menggunakan sepeda motor, tapi sudah tidak terkejar lagi ya untuk kembali ingin memberikan fasilitas pelayanan tersebut, ambulans. Baik, kita ke Pak Prof Faisal Halim yang terakhir. Pak Prof, mungkin ada hal yang ingin disampaikan Pak Prof yang terakhir kebersamaan kita sebagai closing statement Pak Prof. Ya, harapan saya kita berharap betul kepada Bapak Pemerintah, kepada Bapak Bupati, kepada anggota DPR, kiranya peristiwa yang memalukan dan memilukan ini tidak terjadi kembali. Dan kita berharap agar supaya Bapak Bupati bersama dengan Ketua DPRD untuk melakukan klarifikasi kepada Kepala Direktur Rumah Sakit agar supaya bagaimana peristiwa ini bisa terjadi dan membangun sebuah komitmen agar supaya jangan terulang lagi di Bone maupun di daerah kabupaten-kabupaten yang lain. Termasuk kita berharap kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan ini agar supaya untuk melakukan instruksi kepada seluruh bupati agar supaya peristiwa yang semacam ini tidak terulang pada masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih Pak Prof atas waktunya bersama dengan RRI pagi hari ini. Sukses selalu untuk Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami hadirkan Dialog Lintas Makassar pagi untuk edisi hari ini. Saya Dani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.